Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Will dan Azam di channel YouTube-nya Wilka Fashion TV. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang lem nih, ya. Nah, buat kalian yang suka tanya-tanya nih di video-video sebelumnya, banyak yang nanya, "Bang, ini lemnya pakai lem apa ya? Sepatu saya seperti ini, seperti ini, seperti ini." Nah, sekarang kita akan bahas tuntas ya tentang lem, ya. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Wilka Fashion TV. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasannya ya. Kita akan mulai bagaimana sih cara memilih lem untuk merekatkan sepatu kalian ya. Misalkan kalian punya sepatu atau sandal nih terbuka atau soalnya terlepas. Nah, itu seperti apa sih penanganannya? Nah, sekarang saya akan coba kasih tahu ya buat kalian. Saya akan kasih tips nih buat kalian bagaimana cara memperbaikinya dan proses memperbaikinya itu harus seperti apa ya. Nah, sekarang saya punya sampel ini misalkan nih. Ya, ini sandal dari Wilka. Misalkan sepatu ini namanya Muse ya, Muse Flat gitu ya. Nah, ini misalkan copot nih. Nah, di sini misalkan soalnya ini ya, sol dengan uppernya itu terpisah. Misalkan nah, kalian mau mengelem nih, mau dilem, mau diperbaiki. Nah, seperti apa memperbaikinya? Kalian harus tahu dulu ya, ini bahannya apa. Nah, setelah tahu baru kalian tentukan lemnya. Ya, nah, sekarang ini ya. Ini atasnya itu menggunakan bahan kulit sintetis ya, kulit sintetis. Nah, kemudian bawahnya ini menggunakan fiber. Ya, jadi kalau kalian membeli lem, nah itu harus yang bisa digunakan untuk fiber dan kulit sintetis ya. Atau kalau misalkan lemnya cuman untuk fiber doang, berarti kalian harus menggunakan dua lem. Misalkan yang ini untuk fiber, nah yang ini untuk kulit sintetis, itu berarti ada dua lem. Ya nggak masalah misalkan yang fiber di lem yang ini, kemudian yang kulit sintetis di lem yang satunya lagi. Nah itu nggak masalah banget ya, asal penggunaannya sesuai. Nah itu ya pertama. Terus untuk pemilihan lemnya kalian bebas ya mau dari brand apapun, tapi lihat dulu bagian kegunaannya atau fungsinya. Di sini saya sudah ada nih contoh lem ya. Di sini lem yang saya pakai ini ada lem Gold Bond G600. Nah, sebelum kalian beli, kalian harus tahu dulu nih kegunaannya. Lem ini tuh untuk apa? Ya, apakah cocok untuk sepatu atau sandal yang mau kalian lem atau tidak? Ya, nah makanya harus tahu dulu nih bahan yang tadi ya, sandal yang tadi bahannya dari apa, kemudian baru tentukan lemnya. Ya, jadi misalkan tadi bahannya dari kulit sintetis. Nah, kalian cari lem yang kegunaannya untuk kulit sintetis. Ya, nah seperti ini saya akan perlihatkan ya kegunaan dari lem ini, lem Gold Bond G600 ini. Mari kita lihat ya. Nah, ini dia ya kegunaan dari lem Gold Bond G600 ya. Nah, ini ada tulisannya kegunaan. Lem G600 sangat baik dipakai untuk bahan-bahan sol TPR, fiber, karet busa, EVA, PVC, PU, pylon, kulit, nilon, dan yang banyak dan lain-lain yang banyak dipakai oleh industri-industri sepatu dan sandal ya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, kalau tadi saya mau mengelem fiber dan kulit ya, kulit sintetis. Nah, di sini ada nih. Nah, ini dia fiber dan kulit ya. Ini kalau kulit seperti ini berarti dia bisa kulit sintetis dan bisa kulit asli juga ya, ditulisnya kulit ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini cara memilih lemnya. Kalau tadi kita harus analisa dulu ya bahan apa. Nah, setelah dianalisa bahannya baru tentukan lemnya. Nah, cara milih lemnya itu harus dilihat dulu di bagian kegunaannya ya. Enggak harus dari brand tertentu ya, asal kalian misalkan oh ini lemnya untuk karet atau untuk kulit atau untuk apa. Nah, itu bisa dipakai ya. Saya tidak merekomendasikan harus pakai lem ini juga. Ya boleh kalian pilih dari lem yang brand yang lain, itu tidak masalah.
ya, selama kegunaannya sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Nah, itulah tadi kegunaan dari lem G600 dari Gold Bond ya. Nah, dari Gold Bond itu tadi berarti sudah ada 2 tahap ya. Tahap pertama itu periksa dulu bahan yang mau kalian lem itu bahan apa. Nah, kemudian tentukan lemnya itu berdasarkan kegunaan lem itu berguna nggak untuk sepatu kalian yang mau dilem ya. Nah, kemudian setelah itu tahapan yang ketiga adalah proses pengelemannya ya. Nah, kadang kalian pasti ada nih yang misalkan copot langsung dilem, langsung tempel. Nah, enggak kayak gitu prosesnya ya. Nah, di sini pun sudah ada nih aturan pakainya ya. Di sini ada aturan pakai. Nah, sekarang kita akan zoom ya, zoom lagi ini aturan pakainya seperti apa. Nah, ini yang tertulis di sini kalau misalkan harus seperti ini ya. Yuk, sekarang kita zoom lagi di bagian aturan pakai. Nah, ini dia ya aturan pakai dari lem Gold Bond ya. Saya rasa ini bukan untuk lem Gold Bond aja ya, tapi untuk semua lem itu aturannya bisa memakai aturan ini. Ya, mari kita baca nih ya. Yang pertama, ini dia. Amplas dan bersihkan kedua permukaan bahan yang akan ditempel. Ya, berarti kalian harus mengamplas, misalkan kita mau nempel ini nih ya. Ini bahan yang satu, ini bahan yang kedua. Nah, bahan ini diamplas nih, diamplas ininya, amplas. Kemudian mau ditempel ke sini. Nah, ini juga diamplas ya, diamplas sampai bersih ya sebelum ditempel ya. Jadi nanti nempelnya seperti ini. Nah, ya diamplas nih bagian ini dan bagian ini diamplas. Kemudian setelah diamplas, poleskan kedua permukaan dengan lem G600 ya. Nah, ini berarti setelah diamplas baru kalian dilem ya, dilem. Nah, kemudian tahap yang ketiga nih, biarkan kedua permukaan tersebut sampai kering. Berarti kalian tunggu sampai kering. Jangan langsung ditempel ya, karena kalau langsung ditempel itu biasanya tidak akan menempel dengan baik ya. Jadi kalian harus tunggu dulu sampai kering. Nah, ini saya ibaratkan seperti stiker ya. Kalian tahu kan stiker itu dia si lemnya tuh nggak basah kan. Jadi pas ke tangan tuh masih nggak nempel ke tangan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini kalau lem biasanya lebih kering lagi. Jadi pas ditempel ke tangan seperti ini, dia nggak ikut ke tangan ya si lemnya. Nah, gitu. Jadi pas tempel, kalau misalkan udah nggak ikut nih ke tangan, nah itu berarti udah kering ya. Kalau masih agak basah, berarti biasanya dia akan agak lengket ya, masih agak apa ya, ada yang mau nempel gitu. Nah, kalau udah kering banget itu seperti ini, dipegang seperti ini tuh dia nggak nempel ke tangan. Nah, kemudian tahap yang terakhir nih, tempelkan kedua permukaan tersebut dengan rapih dan baik, kemudian dipres ya. Nah, ini dia. Kemudian setelah kering, di tahap yang terakhir ini, tahap yang keempat, baru kalian tempelkan kedua bahan tersebut dengan cara yang rapih dan baik, kemudian dipres ya. Untuk presannya sendiri ini kalian bisa cari cara tersendiri lah gimana caranya ngepres ya. Nah, ini adalah aturan yang pastinya, tapi biasanya saya suka ada tambahan-tambahan dari aturan ini ya. Nah, di tahapan-tahapan yang diselip-selipan inilah. Nah, dari mana ya, biarkan permukaan sampai kering. Nah, poleskan kedua permukaan dengan lem G. Nah, biasanya saya sebelum dipoleskan itu ya, nah sebelum dipoles itu biasanya saya oleskan dulu yang namanya primer ya, atau cucian. Nanti setelah ini kita akan bahas ya primer itu apa. Nah, kemudian setelah dioleskan primer, baru saya akan oleskan dengan lem ya, dengan lem. Nah, setelah dioleskan itu sama ya, langsung ke tahap ketiga, biarkan kedua permukaan tersebut sampai kering. Nah, kemudian kalau misalkan ini kering banget ya, saya selalu memanaskannya terlebih dahulu ya, dipanaskan di atas api kompor. Misalkan ini api nih ya. Nah, ini bahan yang mau ditempel. Misalkan dia lemnya sudah kering. Nah, kita gini nih, dipanaskan di atas api ya, enggak langsung ke apinya seperti ini. Nah, enggak. Jadi
ada jarak misalkan berapa senti ya, berapa senti. Yang penting panasnya nyampe aja ya. Nah misalkan ini segini nih, berapa senti, nah ini dipanaskan seperti itu ya. Api kecil aja, api kecil ya, kompor yang paling kecil aja apinya. Nah kemudian dipanaskan seperti itu. Nah setelah dipanaskan, kemudian baru ke tahap keempat, tempelkan kedua permukaan tersebut dengan rapih dan baik, kemudian dipres ya. Jadi ada dua tambahan ya dari aturan pakai ini yang suka saya pakai ya. Jadi dari satu itu enggak langsung kedua. Jadi kedua itu ada yang namanya primer ya. Dioleskan dulu cairan primer, kemudian masuk ke langkah ini ya. Langkah ini yang kedua berarti poleskan kedua permukaan. Nah, di antara 1 dan 2 itu saya ada satu tahapan lagi. Kemudian di antara 3 dan 4 ya, berarti setelah kering itu saya ada cara lagi ya, cara lain itu biar menempelnya lebih baik lagi, yaitu dipanaskan. Nah baik, itulah tadi penjelasannya tentang aturan pakai. Sekarang kita akan bahas tentang primernya ya, tadi yang dioleskan antara bagian 1 dan bagian 2 ini ya. Sekarang kita akan bahas primernya. Nah setelah tadi lem ya, sekarang kita akan bahas tentang primer. Nah di sini sudah ada nih primer yang saya pakai ya. Ini dia primernya, primer masih dari Gold Bond ya, masih sama seperti lem ya brandnya. Nah ini dia primer untuk PU dan PVC ya. Nah sekarang kita akan bahas lebih lengkapnya. Nah ini dia ya, salah satu contoh dari primer. Ini primer untuk bahan PU dan PVC ya. Nah berarti kalau bahan yang lain itu ada beda lagi primernya ya. Ini juga biasanya ada yang untuk PVC doang ya, enggak untuk PU. Kebetulan ini untuk dua jenis bahan, yaitu PU dan PVC ya. Primer ini masih dari Gold Bond juga nih ya, ini ya masih dari Gold Bond. Nah saya pakai yang dari Gold Bond juga, sama seperti lemnya yang tadi. Nah ini fungsinya ya untuk menetralkan bahan yang licin. Jadi menetralkan itu seperti ini ya, misalkan bahan itu licin ya, licin. Nah kemudian ada di amplas kan, amplas itu tidak semuanya bisa di amplas juga karena takutnya nanti mengelupas ke yang lain. Nah jadi kalau misalkan kalian mau pilih nih antara amplas atau primer, itu sebenarnya bisa. Biasanya ini untuk bahan kulit sintetis ya. Jadi tahapan yang tadi yang kedua tuh ya ada di amplas dulu. Nah itu bisa diganti dengan cairan ini. Jadi si bahan kulit sintetisnya itu nggak perlu di amplas ya, cukup dioleskan ini aja. Jadi amplasnya dilewat tapi diganti sama yang ini ya. Tapi untuk solnya, nah untuk sol itu bisa dipakai dua cara ya, yaitu di amplas iya, kemudian dioleskan primer ini juga iya. Jadi double ya, double cara. Nah misalkan di amplas dulu ya, amplas, setelah di amplas kemudian dioleskan. Tapi misalkan kalau bahannya fiber itu nggak bisa pakai yang ini ya, jangan pakai yang ini. Kalau fiber itu biasanya kan campuran dari karet ya, berarti kalian cari primer yang untuk karet ya. Nah bisa digunakan ke fiber ya, atau kalau misalkan karet ya udah cari untuk karet. Nah kemudian ada juga untuk TPR. Nah itu beda lagi ya, TPR itu tulisannya TPR ya. Nah itu ada lagi primernya ya untuk TPR. Nah misalkan kalian mau TPR nih, berarti kalian harus cari primer untuk TPR. Untuk TPR sendiri itu sama seperti yang tadi fiber ya, dia itu harus diamplas dulu sampai hilang yang licin-licinnya, kemudian baru dioleskan primer. Nah setelah dioleskan primer baru dioleskan lem ya. Itu fungsinya primer ya. Jadi dia itu untuk lebih ke booster gitulah. Jadi dia itu untuk lebih memperrekat lagi gitu ya. Jadi untuk menambah kualitas rekatannya itu pakai ini ya. Nah cara-caranya tadi sudah saya sampaikan seperti itu ya. Itu dia primer. Ya, itulah tadi video dari saya. Semoga bisa membantu buat kalian yang mau mencari lem untuk memperbaiki sepatunya ya. Nah, buat kalian juga yang suka dengan produk Wilka dan ingin memiliki produk dari Wilka,
boleh banget kalian bisa kontak admin yang ada di deskripsi ya di bawah. Atau misalkan kalau kalian mau lihat-lihat dulu modelnya, boleh ya. Ada di sini nih. Ya, di Instagram kalian lihat dulu modelnya. Oh, ini. Lihat warna, kemudian kalian pilih size, kemudian bisa kontak langsung ke adminnya. Ya, atau misalkan kalau kalian mau request model, bisa juga ya kalian langsung kontak ke adminnya. Nanti kalian konsultasi dulu mau model yang seperti apa, kemudian nanti setelah misalkan sudah ada fix ya, sudah sanggup mau dibikinkan model seperti itu, kalian tinggal ikuti aja prosesnya ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.